Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mulai ibadah online sekolah minggu kami. Mari Tuhan hadir, melawat kami, biar kami boleh menyenangkan Tuhan pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom kakak-kakak semuanya. Selamat pagi. Kakak percaya pasti adik-adik yang ada di rumah semuanya sehat, semuanya kuat di dalam lindungan Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu dong kak. Nah kakak-kakak, pagi ini Kak Ebi tuh mau kesaksian. Kak Ebi mau kesaksian, mau menceritakan kebaikan Tuhan buat Kak Ebi sama buat adiknya Kak Ebi. Tapi nih sebelumnya nih gak seru kalau Kak Ebi cuman cerita doang. Kak Ebi mau adik-adik di rumah sama kakak-kakak yang ada di sini sama Kak Ebi ikutin cerita Kak Ebi, dengerin dan ikutin gerakannya. Oke? Jadi kalau misalnya Kak Ebi nanti bilang kecil ya kecil. Kalau Kak Ebi bilang besar. Oke, siap Kak? Adik-adik siap? Oke, kakak mau mulai kesaksiannya. Nah, jadi Kak, dulu waktu Kak Ebi masih kecil dan adik Kak Ebi yang masih kecil. Nah, adik Kak Ebi, dia tuh cowok Kak, dia cowok. Nah, terus dia itu lagi lari-lari. Sama ada Guguk tahu Guguk? Guguk yang kecil. Nah, anjing yang kecil. Nah, dia lari-lari, terus nggak sengaja adik Kak Ebi itu masuk. Tahu nggak Kak kemana? Coba tebak. Kemana? Ke rumah? Tahu nggak? Ke dalam sumur. Tahu nggak sumur tuh? Yang lubang yang gede, yang ada airnya dalam banget. Nah, tahu nggak Kak? Di dalam sumur itu ada cangkul Kak, ada cangkul. Ada apa lagi ya? Ada cakar yang buat narik sampah, buat narik tanah, ada cakar. Nah, airnya tuh tinggi banget, sumurnya tuh dalam banget. Adik-adik di rumah pasti tahu sumur, pasti nenek kalian, popo kalian, opung kalian pasti di rumah biasanya orang-orang tua punya sumur di rumahnya. Nah, di rumah opung kakak juga ada sumur. Nah, dia masuk, padahal adik kakak Ebi itu masih kecil, umurnya masih 5 tahun. Dia masuk ke dalam sumur. Wah, semua kaget. Papa kakak Ebi, terus om-om yang ada di situ semuanya pada ketakutan. Mereka semua ketakutan, mereka panik, dan akhirnya mereka yang udah gede-gede, mereka masuk ke dalam sumur itu. Mereka tolong adik Kak Ebi yang masih kecil tadi, Terus mereka angkat dari bawah, mereka cari. Dan akhirnya mereka dapat adik kakak Ebi itu dibawa naik ke atas sama mereka. Dan coba tebak, adik kak Ebi itu selamat, dia sehat, enggak pingsan, enggak meninggal juga enggak, tapi dia selamat. Waktu ditanya, kamu ngapain ke dalam? Kamu kenapa bisa enggak pingsan? Terus adik kak Ebi bilang gini, aku ditolong sama bapak-bapak katanya di dalam sumur itu. Tahu nggak dia tunjuknya kemana? Dia tunjuk ke kalender. Jadi zaman dulu tuh di rumah Kak Ebi itu ada kalender yang ada tanggal-tanggal itu. Nah, ada gambar Tuhan Yesus sama lagi gendong anak-anak kecil. Dia bilang, itu bapak-bapak itu yang tolong aku di dalam sumur. Keren banget gak Kak? Keren gak adik-adik yang di rumah? Ya, keren banget. Ternyata yang selamatin adik ke Ebi di bawah sumur itu, dalam air itu adalah Tuhan Yesus. Mungkin dia masih kecil, tapi Tuhan Yesus bisa menolong kita dimanapun dengan kuasa dan caranya yang ajaib. Tapi tunggu dulu deh. Tadi kayaknya kakak-kakak salah dong. Tadi waktu Kak Ebi bilang kecil, siapa yang tadi yang nunjukinnya gede?
Kak Tiara ya, Kak Tiara salah tuh. Iya salah. Terus adik-adik di rumah ada nggak yang salah ya? Ada nggak kira-kira ya Kak Tessa yang salah? Ya adik-adik kita hebat semua ya. Oke kalau gitu. Adik-adik siap nggak memuji Tuhan pagi hari ini? Siap. Yuk kayak undang semuanya bangkit berdiri. Sebelum kita mau bernyanyi biasa dong. Kita mau yel-yel sekolah minggu kita dulu. Kids Impact, yes I'm ready. Yuk kita memuji Tuhan ya. Yuk adik-adik digerakin kakinya, tangannya. Kita mau joget, kita mau memuji Tuhan pagi ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku
hidup kita boleh berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan bahwa Dialah Tuhan yang selalu mengerti rencana bahkan masa depan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah Tuhan yang selalu mengerti semua rencanaku dan masa depanku. Setiap hari selalu ku lewati bersamamu Tuhan, tak pernah ku ragu. Lebih sungguh lagi dari awal, kita mau katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang selalu mengerti semua rencanaku dan masa depanku.
bersyukur sama Tuhan. Ayo adik-adik ucapkan thank you sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami naikkan syukur kami. Bilang terima kasih sama kebaikan Tuhan. Kau sudah pegang masa depan kami Tuhan Yesus. Tuhan sudah pegang cita-cita kami, bahkan semua rencana hidup kami. Ayo adik-adik di rumah bilang say thank you sama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau yang kami rindukan. Aman dekat-Mu Tuhan Yesus. Aman bersama-Mu Tuhan. Kau tempat perlindungan dan keselamatan. Adik-adik, ayo belajar terima kasih sama Tuhan. Belajar terima kasih buat orang tua yang baik yang Tuhan beri buat kita, buat keluarga, buat sekolah minggu, buat teman-teman yang baik. Say thank you sama Tuhan. Bilang kau baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Adik-adik boleh buka kedua tangannya pagi hari ini. Kita belajar menyembah Tuhan, belajar menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu Yesus, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami bersyukur kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Ajar kami setia dari masa kecil kami Tuhan, bahkan sampai kami tua nanti. Kami mau terus memegang Tuhan, kami mau terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar hidupmu diberkati anak-anak sekolah minggu. Biar hidupmu dipenuhi oleh kasih Tuhan pagi hari ini. Biar semua merasakan lawatan dan kebaikan Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Adik-adik di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Kak Ebi berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, hanya Tuhan, hanya Tuhan, keselamatan kami, keselamatan kami, dan perlindungan dan kami. perlindungan kami. Berkati kami Tuhan, Berkati kami Tuhan, biarlah hidup kami biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan dapat Yesus. menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkati masa anak-anak kami, Berkati masa anak-anak kami, bahkan sampai kami dewasa nanti. bahkan sampai kami dewasa nanti. Kami tahu kami berjalan bersama Tuhan kami Yesus. berjalan bersama Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, sebentar lagi sebentar lagi kami akan kami akan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati kami, Berkati kami janji, kami janji, kami mau duduk diam, kami mau duduk diam, gak nakal, gak nakal, gak lari-lari. gak lari-lari. Berkati Kak Sera Berkati Kak Sera yang akan yang akan memberitakan memberitakan firman Tuhan. firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Nama Tuhan Yesus, kami berdoa. berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, gimana kabar kalian di rumah? Kak Sera percaya kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat, tetap antusias, luar biasa di dalam Tuhan. Benar kan? Oke, sama seperti hari ini kakak-kakak di tempat ini juga bisa melayani dengan tubuh yang sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, kakak mau tanya, kalian masih ingat gak nih cerita Kak Elis di ibadah online Kids Impact sebelumnya? Ada yang lupa? Oh, ada yang lupa. Oke, kakak akan ingatkan sedikit. Waktu itu Kak Elis bercerita tentang dua tokoh Alkitab
di mana kita harus banyak belajar dari kedua tokoh Alkitab ini supaya di tahun dimensi yang baru ini kita tahu apa sih kehendak Tuhan, apa sih yang Tuhan mau kita lakukan. Oke, tokoh yang pertama adalah Elia. Nah, dari Elia kita belajar untuk menjadi generasi yang berdoa. Dan tokoh yang kedua adalah Samuel. Nah, dari Samuel kita belajar untuk menjadi generasi yang mendengarkan suara Tuhan atau perkataan Tuhan. Dan hari ini kakak akan tambahkan 2 tokoh Alkitab lagi yang kita juga harus belajar dari mereka. Siapa? Yang pertama adalah Yesaya. Nah, adik-adik sudah pernah dengar cerita tentang Yesaya? Nah, nanti setelah selesai ibadah ini nanti kalian boleh buka di Alkitab kalian di kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai 13. Nanti baca di rumah ya. Oke. Nah, suatu waktu Yesaya ini mendapat penglihatan dari Tuhan. Di dalam penglihatannya dia bertemu secara langsung dengan Tuhan. Ketika itu dia ketakutan adik-adik. Sangat takut sampai dia berkata, celakalah aku akan binasa. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena Yesaya merasa bahwa dirinya adalah orang yang najis bibir, orang yang berdosa, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan perlu adik-adik tahu, pada zaman itu ketika ada seorang yang berdosa, yang bertemu dengan hadirat Tuhan, maka bisa jadi orang itu akan langsung mati. Nah, karena itu Yesaya takut sekali, dia takut. Tapi ternyata di dalam penglihatannya dia mulai melihat bahwa ada bara yang disentuhkan ke bibirnya. Dan ia mendengar suara mengatakan, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, Yesaya juga mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya langsung menjawab, ini aku, utuslah aku. Ternyata adik-adik, Yesaya ini dipanggil Tuhan. Untuk apa? Untuk bersaksi. Tuhan tugaskan dia untuk bersaksi. Tuhan tugaskan dia bersaksi kepada bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel sudah melakukan banyak sekali dosa. Sehingga kalau mereka tidak mau bertobat, mereka akan mendapat hukuman. Karena itu Tuhan mau panggil Yesaya untuk bersaksi kepada mereka. Apa sih yang harus disaksikan Yesaya? Yesaya harus memberitahukan kepada semua bangsa Israel tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik, menurut kakak, Yesaya itu hebat loh. Nah, kenapa ya? Ada yang tahu? Pada waktu itu tidaklah mudah untuk bersaksi atau tidaklah mudah untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Pada waktu Yesaya dipanggil Tuhan, waktu Tuhan tanya siapa yang mau aku utus, Yesaya berkata ini aku, utuslah aku. Yesaya siap terima tugas daripada Tuhan. Padahal ketika dia mulai bersaksi, ada orang-orang yang mulai mengolok-olok Yesaya. Ada orang-orang yang tidak mau menerima perkataan Yesaya. Nah, adik-adik, sadar dengan kondisi, dengan keadaan yang harus dia terima, tapi Yesaya tidak pedulikan itu. Karena itu ada perintah, adalah tugas yang diberikan Tuhan, Yesaya tetap lakukan. Yesaya tetap bersaksi di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, adik-adik, di tahun dimensi yang baru ini, Tuhan tidak hanya panggil Yesaya, tapi Tuhan akan panggil kita, Tuhan pilih kita untuk menjadi generasi yang bersaksi. Kepada siapa kita harus bersaksi? Kepada semua orang-orang di sekitar kita. Orang tua, teman-teman, guru-guru, semua saudara, semua keluarga besar. Kita harus menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau kita berani untuk bersaksi, kalau kita berani untuk berkata Tuhan itu baik,
maka ada banyak orang-orang yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Akan ada banyak orang yang tahu tentang Tuhan Yesus. Akan ada banyak orang yang menerima Tuhan Yesus. Mereka akan diampuni dosanya. Kita pasti senang kalau melihat keluarga kita semuanya diampuni dosa dan kesalahannya. Adik-adik mau bersaksi? Kakak juga mau. Oke, nah adik-adik, setelah Yesaya ada satu tokoh lagi yang kakak akan ceritakan hari ini, yaitu Yehezkiel. Nah, kalau Yesaya dipanggil untuk menjadi generasi yang bersaksi, maka Yehezkiel dipanggil untuk menjadi generasi yang bernubuat. Pada waktu itu, Yehezkiel juga mendapat penglihatan. Roh Tuhan membawa Yehezkiel ke sebuah lembah, di mana lembah itu terdapat banyak tulang-tulang. Nah, adik-adik bisa lihat di layar ya. Nah, lalu Tuhan mulai bertanya kepada Yehezkiel, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Oke, kakak ulang nih pertanyaannya nih. Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Coba adik-adik di rumah mulai berpikir deh, kalau Tuhan tanya sama kalian, bisa gak sih tulang ini dibangkitkan kembali? Kalian akan jawab apa? Tulang dibangkitkan, hidup kembali? Gak mungkin, gak bisa. Mungkin ada yang jawab seperti itu. Tapi kita lihat jawaban daripada Yehezkiel. Nah, Yehezkiel berkata, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Jadi Yehezkiel gak bilang, oh gak bisa Tuhan. Atau Yehezkiel juga gak bilang, bisa Tuhan, bisa. Dia gak bilang seperti itu. Tapi dia berkata, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Artinya kalau Tuhan mau, bisa aja terjadi, kenapa enggak? Oke, nah lalu Tuhan mulai menyuruh Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang itu. Bernubuat artinya adalah berkata-kata tentang peristiwa yang akan terjadi. Nah, biasanya orang yang bernubuat ini mendapat pesan langsung daripada Tuhan. Jadi enggak dibuat-buat. Bernubuat itu bukan dibuat-buat ya adik-adik. Bukan dia, oh aku pengen lihat tulang ini bangkit berdiri lagi. Oh enggak, itu langsung pesan daripada Tuhan. Nah, demikian Yehezkiel mulai bernubuat. Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apa yang terjadi adik-adik? Ketika Yehezkiel mulai bernubuat dan setelah dia selesai bernubuat, maka yang terjadi adalah dia mulai mendengar suara berderak-derak. Apa itu suara berderak-derak? Setelah dia perhatikan, dia lihat kembali, maka dia melihat tulang-tulang yang berserakan tadi mulai bertemu satu dengan yang lainnya. Yehezkiel mulai mengamati, mulai tumbuh, mulai ada urat-urat dan daging, lalu ditutupi oleh kulit, tapi belum bernafas. Jadi Tuhan kembali menyuruh Yehezkiel untuk bernubuat. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Dan terjadi tepat seperti yang Yehezkiel nubuatkan. Tulang kering itu dibangkitkan dan bernafas menjadi sesuatu tentara yang sangat besar. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan mulai menjelaskan kepada Yehezkiel. Ternyata penglihatan Yehezkiel itu ada artinya.
tulang-tulang kering itu melambangkan bangsa Israel yang pada waktu itu sedang putus asa, sedih, gak ada harapan lagi. Waktu itu bangsa Israel menjadi tawanan adik-adik. Tawanan daripada bangsa lain. Jadi mereka merasa udah gak ada harapan lagi untuk mereka bisa bebas. Tapi lewat penglihatan itu Tuhan berfirman kepada Yehezkiel untuk Yehezkiel boleh bernubuat kepada bangsa Israel. Nah, kalau tulang-tulang kering itu bisa dibangkitkan, apalagi bangsa Israel. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau Yehezkiel bernubuat kepada mereka agar mereka kembali semangat, mereka kembali punya sukacita, mereka kembali punya iman bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Nah, adik-adik, Tuhan tidak hanya panggil Yehezkiel untuk bernubuat, tapi juga Tuhan mau setiap kita hari-hari ini boleh menjadi generasi yang bernubuat. Adik-adik mau? Enggak bisa Kak, mana bisa aku bernubuat? Adik-adik, kalau Tuhan panggil kita, maka Tuhan akan berikan kita yang namanya kuasa. Nah, seperti Yehezkiel tadi, dia enggak sembarangan ngomong, yuk tulang bangkit. Enggak, tapi perkataan itu keluar langsung daripada Tuhan. Itu adalah perintah langsung daripada Tuhan. Karena itu dia berani untuk berkata-kata, dia berani untuk bernubuat. Nah, kalau adik-adik di rumah mau dipakai Tuhan untuk bernubuat, Tuhan akan berikan kuasa itu. Kalau adik-adik berkata sesuai dengan perintah yang diberikan Tuhan, maka percayalah, apa yang adik-adik katakan pasti terjadi. Yang sakit, adik-adik katakan sembuh, mereka akan sembuh. Lalu yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, semuanya bisa terjadi. Kalau memang itu kehendak Tuhan dan adik-adik mau lakukan itu semua. Jadi adik-adik, kita belajar dari 4 tokoh ini. Pertama, Elia. Yang kedua, Samuel. Lalu Yesaya dan Hizkia. Dari keempat tokoh ini kita belajar supaya di tahun dimensi yang baru ini kita bisa menjadi generasi yang berdoa, generasi yang mendengarkan suara Tuhan, dan generasi yang siap dipakai Tuhan untuk bersaksi dan bernubuat. Gimana caranya? Caranya mudah. Kita harus bisa lebih dekat dengan Tuhan dengan cara jam doanya ditambah. Oke, coba yang kalau doanya biasanya cuma bangun tidur, nah sekarang sebelum tidur doa juga. Yang tadi doanya cuma 5 menit, yuk tambah jadi 10 menit. Adik-adik juga harus senang memuji dan menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan artinya kita suka bernyanyi untuk Tuhan. Yuk pakai lidah kita, pakai mulut kita untuk kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan senang kalau mendengar kita bernyanyi untuk Tuhan. Jangan cuma bernyanyi di sekolah minggu, jangan cuma bernyanyi di gereja atau sedang ibadah online bernyanyinya, tapi setiap saat dimanapun kita berada, yuk kita pakai suara kita untuk memuji Tuhan. Kak, suaraku jelek, Tuhan gak pandang suara kita kayak apa. Tuhan mau hati kita ketika kita mulai sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, Tuhan disenangkan. Dan satu lagi, adik-adik gak boleh lupa bilang terima kasih sama Tuhan. Ingat, kita harus bersyukur dengan cara berterima kasih buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Karena kakak percaya semua yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu baik adik-adik. Gak ada yang kurang baik, gak ada yang sedikit lebih baik. Semuanya yang terbaik Tuhan sudah siapkan untuk kita. Karena itu apapun yang kita terima, apapun yang kita alami hari-hari ini, tetap katakan terima kasih Tuhan. Oke, adik-adik sudah siap di tahun dimensi yang baru ini menjadi generasi yang siap dipakai Tuhan? Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih kalau Tuhan panggil kami di tahun dimensi yang baru ini untuk kami boleh menjadi generasi yang berdoa Tuhan.
generasi yang mendengarkan suara Tuhan, generasi yang bersaksi Tuhan dan bernubuat. Tuhan, kami serahkan hidup kami, ini kami Tuhan, utuslah kami, perlengkapi setiap kami dengan kuasa dan otoritas daripada Tuhan. Kami mau Tuhan pakai, kami mau menjadi alat yang Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa bertobat kepada Tuhan. Mari Tuhan, bawa kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Biar kami lebih dekat, lebih mengasihi Tuhan. Kami punya jam-jam doa yang baik. Kami suka memuji menyembah Tuhan. Dan kami selalu bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Lewat hidup kami percaya di tahun dimensi yang baru ini akan ada banyak orang-orang yang bertobat, akan ada banyak orang-orang yang diselamatkan, mengaku dengan bibir lidah mereka bahwa Tuhan adalah Tuhan yang layak disembah, Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang memberikan setiap kami kehidupan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat ibadah online sepanjang hari ini. Tuhan memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah online ini. Kami tahu Tuhan akan buat perbedaan antara kami yang beribadah dan tidak beribadah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Sampai ketemu lagi di ibadah online Kids Impact selanjutnya. Kids Impact, Yes, I'm ready. God bless you adik-adik.